Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Kak Ardi dalam channel Kak Ardi Sang Pembelajar. Pada video kali ini, Kakak akan menjelaskan tentang perkembangbiakan vegetatif buatan. Apa itu perkembangbiakan vegetatif buatan dan bagaimana caranya? Mungkin langsung kita lihat saja pembahasannya. Selamat menyaksikan. Perkembangbiakan vegetatif buatan. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang perkembangbiakan vegetatif alami, yaitu perkembangbiakan secara tidak kawin pada tumbuh-tumbuhan yang dia tidak butuh bantuan manusia. Dia bisa melakukan dengan sendirinya. Nah, kita lanjut. Lalu apa perkembangbiakan vegetatif buatan itu? Nah, perkembangbiakan vegetatif buatan ini kebalikan dari perkembangbiakan vegetatif alami. Ya, kalau yang alami tidak butuh bantuan manusia, maka perkembangbiakan vegetatif buatan ini dibantu oleh manusia. Nah, secara pengertian seperti itu. Nah, kita langsung masuk tujuan dari perkembangbiakan vegetatif buatan itu apa sih? Nah, tujuannya yaitu untuk memperoleh tumbuhan baru dengan cepat dan tidak bergantung pada musim. Kita sering melihat beberapa tumbuh-tumbuhan yang dia bisa tumbuh, namun tumbuhnya tidak begitu cepat. Kadang butuh waktu yang cukup lama. Dan ada juga tumbuh-tumbuhan yang dia hanya tumbuh pada musim-musim tertentu. Nah, dengan kita mempelajari perkembangbiakan vegetatif buatan ini, kita bisa mempermudah, ya, mempercepat pembuahan dan juga tidak bergantung kepada musim. Perkembangbiakan vegetatif buatan ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama dengan stek, yang kedua dengan cangkok, yang ketiga dengan menempel atau okulasi, yang keempat menyambung atau enten, yang kelima merunduk, dan yang terakhir kultur jaringan. Kita masuk pembahasannya satu persatu. Yang pertama dengan stek. Stek itu pengertiannya adalah perkembangbiakan dengan cara menanam potongan atau bagian dari tumbuhan. Biasanya bisa batang, bisa daun, bisa juga tangkai dari tumbuhan tersebut. Tujuannya ialah mempercepat pertumbuhan dan pembuahan dalam perkembangbiakan tumbuhan. Jadi biar cepat hasilnya. Nah, ini salah satu contoh dari stek batang, yaitu pada tumbuhan singkong. Pertama, potong batang singkongnya tidak lurus tapi agak menyerong, membentuk sudut 45 derajat. Lalu kita tancapkan ke dalam tanah, kita tanam, lalu dia akan tumbuh. Maka nanti di bagian bawah ini akan tumbuh akar dan nanti akan muncul tumbuhan singkong. Kita lihat contoh-contohnya. Contohnya, jadi stek itu ada beberapa jenis. Ada stek batang, misalkan pada tumbuhan singkong, kamboja, pohon mangga, jambu, hingga batang ubi. Nah, itu dengan stek batang. Lalu dengan stek daun, misalnya begonia, cocor bebek maupun seri rejeki. Dan stek tangkai misalnya bunga mawar. Ya, itu contoh-contoh dari stek, ya, yang perkembangbiakannya dengan stek. Kita lanjut, ya. Yang kedua yaitu dengan cara cangkok. Nah, mencangkok itu apa sih? Nah, mungkin kalian sudah mengetahui, ya, karena mungkin pernah melihat juga di lingkungan sekitar kalian. Nah, secara pengertian, mencangkok itu adalah cara perkembangbiakan pada tumbuhan dengan menanam batang atau dahan yang diusahakan berakar terlebih dahulu sebelum dipotong dan ditanam di tempat lain. Jadi yang ditanam itu batang atau dahannya. Nah, berbeda sama stek, ya. Kalau stek itu bisa langsung ditanam, tapi kalau pada cangkok ini dia batangnya tidak bisa langsung ditanam, tapi dia harus dicangkok. Nah, nanti di sini dikasih bagaimana cara mencangkoknya. Nah, tujuan dari mencangkok adalah mendapatkan individu baru yang memiliki sifat sama persis dengan induknya. Bisa juga tujuannya mempercepat proses pembuahan biar cepat, ya, buahnya tidak terlalu lama. Dan biasanya kekurangannya, ya, biasanya akarnya itu terlalu lemah, dia tidak begitu kuat. Contoh yang bisa dicangkok ialah pohon mangga, jambu, dan juga jeruk. Nah, di sini langkah-langkah mencangkok. Yang pertama kita pilih, ya, kita pilih batang atau dahan yang dia sudah tua.
kita pilih, langkah pertama kita cari dulu tuh mana yang tua dahannya ya. Setelah kita pilih, kita tentukan, lalu kita kupas kulitnya. Nah, kita kupas kulitnya seperti gambar ya, seperti pada gambar kita kupas kulitnya. Setelah kita kupas ya, kulitnya kita kupas, langkah yang ketiga kita bersihkan, karena di dalam kulit itu biasanya ada kambium namanya ya, yang agak basah itu namanya kambium. Lalu selanjutnya kita tumpukan tanah di batang dahan itu, kita tumpukan tanah lalu kita bungkus dengan ya, bisa dengan sabut kelapa, bisa juga dengan plastik. Lalu setelah tumbuh akar, biasanya nanti setelah ini tumbuh akar di sini ya, tanahnya harus lembab ya, jangan terlalu basah, jangan juga terlalu kering. Nanti akan tumbuh akar. Setelah tumbuh akar kita belah lalu kita tanam. Nah, kita tanam biasanya, sekali lagi kekurangan dari mencangkok ialah akarnya tidak begitu kuat, jadi harus ditopang. Nah, selanjutnya yaitu menempel atau okulasi ya. Apa sih menempel itu? Nah, menempel itu pengertiannya adalah menggabungkan mata tunas suatu tumbuhan pada batang tumbuhan lain ya. Tujuannya untuk menggabungkan dua tumbuhan yang berbeda sifatnya. Contohnya bunga mawar akan menghasilkan dua warna atau lebih yang berbeda. Di sini ada ininya ya, contoh bagaimana cara menempel atau okulasi ya. Yang pertama-tama ya, yang kita lakukan ialah kita belah dulu mata tunas pada tumbuhan A, lalu kita belah juga mata tunas pada tumbuhan B, kita lepas ya. Setelah kita lepas ini mata tunas A dengan mata tunas B, langkah yang ketiga ya, mata tunas A boleh dipindahkan ke pohon mata tunas B, atau yang B pindah ke yang A juga boleh. Lalu kita ikat dengan tali. Setelah itu dia akan muncul daun dan dia akan berkembang. Nah, biasanya hasilnya akan berbeda dengan induknya ya. Misalkan mawar merah dengan mawar putih akan menjadi mawar yang berwarna pink ya, seperti itu. Itu adalah salah satu manfaat dari menempel atau okulasi. Selanjutnya kita masuk menyambung atau enten. Nah, pengertiannya adalah menyatukan pucuk dengan batang bawah. Pucuk dan batang bawah yang disambung berasal dari dua tumbuh-tumbuhan. Nah, tujuannya untuk menggabungkan dua sifat unggul dari individu yang berbeda. Contohnya bisa pada tanaman tomat dengan terung. Nah, ini batang bawah. Nah, biasanya ini batang bawah tumbuhannya dia memiliki akar yang kuat, cuma ya biasanya buahnya sedikit, kurang banyak. Sementara batang B ya, akarnya tidak begitu kuat tapi hasilnya banyak. Nah, ini caranya batang A dengan batang B dituncapkan ya. Pertama dibelah dulu yang batang A, yang ini dituncapkan lalu diikat dengan tali. Nah, nanti akan menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang akarnya kuat dan juga hasilnya banyak. Yang kelima, merunduk. Nah, merunduk apa sih ya? Dia adalah proses menimbun batang tumbuhan ke dalam tanah. Nah, biasanya batang yang ditimbun itu sifatnya lentur ya. Ketika ditimbun ya, dibengkokkan, dirundukkan ke tanah, dia tidak patah. Nah, tujuannya untuk menanam tanaman dengan mendapatkan kualitas yang baik. Contohnya ialah sirih, apel, melati, stroberi, arbei, tebu, dan lain sebagainya. Nah, ini langkah-langkahnya. Pertama, rundukkanlah batang. Setelah dirundukkan, timbun dengan tanah. Nah, setelah itu potong batang jika sudah ada akarnya. Jadi ketika sudah ada akar, kita potong ya, lalu kita tanam ya, seperti itu. Yang terakhir yaitu kultur jaringan. Nah, kultur jaringan ialah perkembangbiakan tumbuhan dengan menanam jaringan tumbuhan di tempat dan media yang khusus. Tujuannya ialah untuk menghasilkan tumbuhan baru yang sama dengan induknya dan dia tidak menimbulkan dampak negatif buat lingkungan. Contohnya pada anggrek, pisang, kelapa sawit, kecambahnya tanaman hias, tebu, dan krisan.
Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana kultur jaringan. Di sini ada tanaman, lalu di sini kita ambil daunnya, lalu jaringan dari daun ini ya kita potong ya, kita potong-potong jadi bulat-bulat ya, kita letakkan pada wadah ya. Ini pada wadah nih, ini tahapan-tahapannya. Nah, ini ada jaringan daun, kita letakkan pada sebuah wadah. Nah, nanti setelah diletakkan akan muncul namanya kalus ya, kayak putih-putih itu ya, di sekitar daun akan muncul kalus. Setelah muncul kalus, selanjutnya ya dia akan menjadi tunas daun. Kalusnya berubah menjadi tunas daun, dan dari tunas daun maka berubah menjadi daun. Nah, setelah menjadi daun ya kita letakkan dalam sebuah wadah khusus dia ya, diletakkan. Setelah muncul akar, nah setelah muncul akar dan daunnya ini baru bisa kita letakkan dalam pot dan menghasilkan tumbuhan yang sama. Nah, seperti itu proses kultur jaringan ya. Mungkin kalau ini jarang ya kalian mencobanya, tapi kalau kalian coba pun juga mudah-mudahan bisa ya, bisa kalian pelajari. Dan mungkin juga kalian pernah melihat ya, atau membeli tanaman-tanaman yang menggunakan kultur jaringan. Nah, kalian hebat, luar biasa. Untuk pembahasan kali ini hanya itu saja yang bisa kakak sampaikan. Demikianlah tadi penjelasan tentang perkembangbiakan vegetatif buatan. Semoga adik-adik sekalian bisa memahaminya dengan baik. Jika ada yang masih kurang jelas, bisa bertanya langsung pada kolom komentar. Dan jika ingin memberikan kritik dan saran, yes, itu yang sangat kakak harapkan. Silahkan juga tulis di bawah ini. Dan jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara mensubscribe-nya, ngasih like ya, dan juga komentar. Bila perlu, jika dianggap sangat bermanfaat, bisa juga untuk di-share ke yang lainnya. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Mudah-mudahan channel ini bisa terus berkembang. Kakak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.